Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai determinan matriks. Karena pertemuan pertama kita sudah membahas mengenai operasi vektor. Nah, sekarang kita akan mempelajari determinan matriks, minor, kofaktor, dan adjoin. Apa sih determinan matriks? Nah, misal diketahui determinan matriks A. Diketahui matriks A. Determinan dari matriks A ditulis dengan determinan A, det A, atau A diberikan tanda mutlak. Nah, contohnya, kita melihat determinan dari matriks yang berordo 2x2. Artinya, jika A-nya itu A, B, C, D, maka determinannya adalah mudah ya. Kalikan diagonal utama dikurangi diagonal samping. A dikali D dikurangi BC. Itu cara mencari determinan di matriks ordo 2x2. Kemudian matriks berordo 3x3 ada beda sedikit ya. Misal jika matriks B adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan B-nya adalah, kita tulis ulang kembali matriksnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, kemudian tambahkan dua kolom pertama di pinggirnya. Jadi nantinya bakal A, B, C, A, B, D, E, F, D, E, dan G, H, I, G, H. Maksudnya untuk apa? Untuk mencari determinannya atau mencari diagonal utamanya. Nah, caranya kan tadi ingat ya, diagonal utama dikurangi diagonal samping. Di matriks ordo 3x3 kita akan menemukan 3 diagonal utama dan 3 diagonal samping. Itu selalu seperti itu. Berarti A kali E kali I, A, E, I, tambah B, F, G, tambah C, D, H, dikurangi C, E, G, dikurangi A, F, H, dikurangi B, D, I. Artinya A, E, I itu artinya A kali E kali I, ditambah B kali F kali G, tambah C kali D kali H, dikurangi C kali E kali G, dikurangi A kali F kali H, dikurangi B kali D kali I. Jadi diagonal utama selalu ditambah, kemudian diagonal samping dikurang. Ya, untuk lebih paham kita perhatikan contoh. Diketahui matriks A 3, 2, 5, 6 berapakah nilai det A? Penyelesaiannya adalah, ingat ya tadi, diagonal utama dikurangi diagonal samping. 3 dikali 6 sama dengan 18, kemudian 2 kali 5 sama dengan 10. 18 kurangi 10 hasilnya 8. Mudah ya. Nah, kemudian contoh yang ordo 3x3. Diketahui matriks B adalah 1, negatif 4, 2, negatif 1, 5, 7, 6, 2, 9. Berapakah nilai determinan B? Penyelesaiannya adalah seperti biasa, tulis ulang matriks tersebut, kemudian tambahkan dua kolom pertama. Maka hasilnya jadi 1, negatif 4, 2, 1, negatif 4, negatif 1, 5, 7, negatif 1, 5, 6, 2, 9, 6, 2. Nah, maka kita kalikan semua diagonal utamanya. 1 kali 5 kali 9, 45, negatif 4 kali 7 kali 6, negatif 1, 6, 8, 2 dikali negatif 1, negatif 2 dikali 2, negatif 4, dikurangi 2 kali 5 kali 6, negatif 60, 1 kali 7 kali 2, negatif 14, negatif 4, negatif 1, dan 9, hasilnya negatif 36. Dikurangi 36 maksudnya. Maka determinan B-nya adalah negatif 237. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian kita lanjutkan. Adapun jenis-jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Jika determinan A sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singular. Jika matriks A tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singular. Adapun jenis matriks berdasarkan nilai determinannya, itu yang pertama determinan A transpos itu sama dengan matriks A itu sendiri. Kemudian matriks A inverse sama dengan 1 per matriks A. 1 per determinan A. Determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Kemudian determinan A pangkat N akan sama dengan determinan A pangkat N. Dan yang terakhir,
determinan K kali A akan sama dengan K dipangkatkan N dikalikan dengan determinan A, dengan N-nya adalah ordo matriks. Contohnya, diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 8, dan B 2, 1, 4, negatif 1, tentukan nilai dari A transpos, A pangkat negatif 1, A, B, A pangkat 4, dan 4B. Penyelesaiannya A transpos itu kan di sini sama dengan determinan A itu sendiri. Makanya 1 dikali 8, 8, 2 kali 3, 6, 8 dikurangi 6 hasilnya 2. Nah, kemudian A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per determinan A, atau sama dengan 1 per, karena tadi di sininya determinan A 2, makanya hasilnya 1 per 2. Kemudian yang ketiga, determinan AB sama dengan determinan A dikali determinan B. Determinan A itu 2, determinan B itu adalah 2 kali negatif 1 negatif 2, 1 kali 4 2. Maka 2 negatif 2 dikurangi 6 hasilnya negatif 2 dikalikan dengan negatif 4 sama dengan negatif 6. Maaf, negatif 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 6. Paham ya maksudnya? 2 dikali negatif 6 hasilnya negatif 12. Yang keempat adalah determinan A pangkat 4. Artinya determinan A dipangkatkan 4, berarti 2 pangkat 4 hasilnya 16. Dan yang kelima adalah 4B. Artinya 4 dikali 2, 4 dipangkatkan 2. Kenapa dipangkatkan 2? Karena di sini ordonya 2 kali 2, makanya di sini 4 pangkat 2 dikalikan negatif 6 dari mana? Dari determinan D ini sendiri. Hasilnya adalah 16 dikali negatif 6 sama dengan negatif 96. Gitu, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke minor, kofaktor, dan adjoin. Jadi di sini kita akan diharapkan ya semuanya bisa menentukan minor, kofaktor, dan adjoin matriks, karena ini akan mempengaruhi ke penyelesaian inverse matriks yang ada di pembahasan matriks part 3. Nah, kita langsung ke contoh soal. Diketahui matriks B sama dengan 1, 4, 3, 2, 5, 1, 3, 4, 2. Nah, kita cari minor elemen matriks. Artinya, minor elemen matriks itu misalnya M11 atau minor 11. Kita hilangkan atau tutup baris ke-1 dan kolom ke-1. Maka hasilnya adalah angka berapa nih yang enggak tertutup? 5, 1, 4, 2. Kemudian cari determinannya. 5 kali 2, 10. 1 kurangi 4, 1 kali 4 itu negatif 4, maka hasilnya 10 kurangi 4 hasilnya sama dengan 6. Nah, begitupun dengan M12. M12 berarti baris ke-1 ditutup dengan kolom ke-2. Makanya yang tersisa adalah 2, 1, 3, 2. 2 kali 2, 4, 1 kali 3, 3. 4 kurangi 3 sama dengan 1. Next ke M13, berarti baris ke-1 dan kolom ke-3. Yang tersisa 2, 5, 3, 4. 2 kali 4, 8. 5 kali 3, negatif 15 sama dengan negatif 7. M21, artinya baris ke-2, kolom ke-1. Baris ke-2, kolom ke-1. Yang tersisa 4, 3, 4, 2. 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, 8 dikurangi 12 hasilnya negatif 4. Lagi M22, berarti baris kedua, baris kedua, kolom ke-2. Yang tersisa 1, 3, 3, 2. Maka 1 kali 2, 2, 3 kali 3, 9. 2 kurangi 9 sama dengan negatif 7. Selanjutnya M23. Berarti baris kedua kita tutup dan kolom ketiga. Yang tersisa 1, 4, 3, 4. 1 kali 4, 4. 3 kali 4, 12. Hasilnya negatif 8. Kemudian M31. Berarti baris ketiga dan kolom ke-1.
Hasilnya 4, 3, 5, 1. Maaf ya, ada yang salah, maksudnya 4, 3, 5, 1. 4 kali 1, 4. 5 kali 3, negatif 15. Maka hasilnya negatif 11. Itu salah penulisannya ya, tapi hasilnya betul. Nah, kemudian M32 artinya baris ketiga tutup dengan kolom kedua. Yang tersisa adalah 1, 3, 2, 1. 1 kali 1, 1. 3 kali 2, 6. 1 kurang 6 sama dengan negatif 5. Kemudian yang terakhir M33. Nah, kita tutup baris ketiga dengan kolom ketiga. Yang tersisa adalah 1, 4, 2, 5. Jadi 1 kali 5, 5. 2 kali 4, 8. 5 kurangi 8 sama dengan negatif 3. Sudah. Itu cara menentukan minor. Jadi dicari dari minor 11 sampai dengan minor 33. Caranya sama ya, menutup baris dan kolom. Kemudian kita menentukan kofaktor. Kofaktor ini adalah hasil dari minor semuanya. Hasil dari minor semuanya, tapi yang berubah hanya tandanya saja. Ini M11 negatif M12, M13 negatif M21, M22 negatif M23, M31 negatif M32, dan M33. Jadi ada beberapa yang negatif di sini, di sini, di sini. Ya. Nah, ketika sudah kita temukan nih masing-masing nilainya, minornya, tinggal kita masukkan ke sini. Ya. Nah, berarti kan 6, kemudian negatif 1 itu karena di sininya negatif nih. Negatif 1, kemudian positif negatif 7. Di sini negatif dari rumus, negatif 4 dari hasil M21, positif dari rumus, negatif 7 dari M22. Negatif dari rumusnya, negatif 8 dari M23, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian kita lihat 6 negatif 1, negatif 7, di sini negatif kali negatif positif, 4 negatif 7, 8, negatif 11, 5, dan negatif 3. Gitu ya. Jadi artinya saling berkesinambungan antara minor, kofaktor, dan juga adjoin. Nah, berarti kofaktor A adalah 6 negatif 1 negatif 7, 4 negatif 7, 8, dan negatif 11, 5, negatif 3. Nah, kemudian bagaimana dengan adjoin matriks? Adjoin itu didapatkan dari kofaktor A transpose. Artinya, ketika kita sudah menemukan kofaktor ini, kita harus mentransposkannya. Maka hasilnya akan menjadi adjoin A. Di sini kofaktor A tulis ulang, 6 negatif 1 negatif 7, 4 negatif 7, 8, negatif 11, 5, negatif 3, kita transposkan. Baris jadi kolom, artinya 6, 4, negatif 11, negatif 1, negatif 7, 5, negatif 7, 8, negatif 3. Maka adjoin A-nya adalah ini. Gitu ya. Paham? Jadi harus dicoba untuk terus diulang supaya ingat terus ya. Nah, ini untuk latihan soal mandirinya, silahkan dikerjakan untuk melatih kemampuan kalian. Terima kasih. Kita lanjutkan ke matriks part ketiga.